bagaimana Kristus akan menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan semua umat manusia. Saudara-saudariku, marilah kita hening sejenak, marilah kita mohonkan kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita sungguh-sungguh dapat kita imani dan kita hayati sebagai jalan kita menuju keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja, kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita dapat meladaninya, kita dapat memohon doa-doa darinya, supaya kita selama hidup di dunia ini kita juga dapat membantu Allah untuk mempersiapkan jalan keselamatan bagi yang lain. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat,
di rumah ibadat di Antioquia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidah, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam gereja kita hanya merayakan 2 peristiwa kelahiran orang kudus, yaitu kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Lalu yang kedua, kelahiran Yohanes Pembaptis. Tentu perayaan hari ini bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan ada maksud tertentu dan ada makna yang begitu mendalam
antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus Sang Penyelamat kita. Yohanes Pembaptis lahir duluan, kira-kira 6 bulan sebelum Yesus lahir ke dunia. Dan Yohanes Pembaptis lahir dari Elisabet, seorang ibu yang sudah tua dan seorang ayah yang juga sudah tua, yang bagi manusia sangat tidak mungkin untuk memiliki anak. Tetapi Tuhan memiliki jalannya, Tuhan memiliki rencana, supaya semua orang tahu, bangsa Israel tahu, bahwa Allah begitu besar dan Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita semuanya, saudara-saudariku, tidak lain adalah bagaimana kepercayaan kita, iman kita akan Allah, akan mukjizat, akan rencana, akan karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sungguh-sungguh kita imani, sungguh-sungguh kita percayai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita belajar hari ini, kita mendengarkan bersama-sama hari ini, bagaimana kelak Yohanes Pembaptis, ia menampakkan diri kepada Israel tinggal di padang gurun. Seperti kita tahu ceritanya Yohanes Pembaptis seperti apa. Dia memanggil orang-orang untuk bertobat, dan pada puncaknya ia dengan rela hati dan karena perintah Tuhan Yesus sendiri, dia mau membaptis Tuhan Yesus. Inilah kebesaran Yohanes Pembaptis. Inilah mengapa Yohanes Pembaptis begitu penting di dalam karya keselamatan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau ditanya bahwa siapakah nabi terakhir di dalam kitab suci yang kita tahu, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptislah yang mewartakan secara langsung kedatangan Kristus, mewartakan bagaimana Kristus akan menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan semua umat manusia. Saudara-saudariku, marilah kita hening sejenak, marilah kita mohonkan kepada Tuhan supaya rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita sungguh-sungguh dapat kita imani dan kita hayati sebagai jalan kita menuju keselamatan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon semoga gerejamu yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian dengan penuh rahmat-Nya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.